Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pujian dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu Bapa. Karena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami satu hari ini. Kami rasakan kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan di malam hari ini juga Bapa, kami datang dalam persekutuan ibadah kami. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami akan mendengarkan suara-Mu Bapa. Urapilah kami, berkati kami, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepadanya, sehingga firman Tuhan yang akan Ia perkatakan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, ibadah yang sejati, Mazmur Asaf, yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan salam buat kita semua. Kitab Mazmur adalah kitab yang berisi puji-pujian dan doa. Mazmur juga adalah kitab yang berisi nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau petik. Dalam ibadah Israel, musik memiliki peranan yang sangat penting. Sangat penting dalam setiap peribadahan yang dilakukan. Sebagaimana halnya umat Kristen di seluruh dunia, musik adalah hal yang sangat penting. Kitab Mazmur berisi kumpulan 150 nyanyian, doa dan syair yang berbeda-beda. Yang mayoritas adalah gubahan Daud.
Mazmur ini pertama kali digunakan oleh Daud ketika ia menjadi raja di Israel dan digunakan dalam ibadah mereka. Kitab Mazmur dibaca dan dipelajari oleh mereka yang ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana menjalani hidup sebagai orang beriman yang setia kepada Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pemelihara hidup umat manusia. Kitab yang mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai pemelihara seluruh ciptaannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur bacaan kita saat ini dikenal sebagai Mazmur Asaf. Bani Asaf yang berasal dari suku Lewi adalah yang ditunjuk oleh Daud untuk menyiapkan musik dan memimpin ibadah di kemah dan kemudian di bait Allah. Mereka adalah penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Dalam bacaan kita saat ini ayat 1 sampai 6 menjelaskan tentang bagaimana pemazmur melukiskan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ia menggambarkan Allah Sang Pencipta memanggil umatnya untuk mendengarkan titahnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, api yang menjilat, badai yang dahsyat. Penampakan Allah di dunia sering digambarkan seperti badai yang dahsyat. Ia mengadili, ia mengikat perjanjian, langit memberitakan keadilan Allah, sebab Allah adalah hakim dalam kehidupan umatnya. Dengan kuasanya Allah mengadili umatnya dengan seadil-adilnya. Dan Allah mengadili berdasarkan ikatan perjanjian yang ada antara Allah dan umatnya. Hal yang diungkapkan Allah dalam kemahakuasaannya adalah Ia sanggup melihat manakah ibadah umat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ataukah hanya merupakan kesalehan yang menipu. Allah tidak suka bila umatnya berpikir bahwa Allah dapat dipuaskan hanya dengan korban sembelihan atau korban bakaran. Sementara di balik itu semua, umat tetap hidup dengan seenaknya, menolak teguran firman Tuhan dengan bibir yang mengucapkan kata-kata dusta, kata-kata yang jahat dan tipu daya. Allah mengingatkan bahwa yang terpenting dari segala kurban persembahan adalah motivasi yang mendasarinya. Apa sesungguhnya motivasinya? Bangsa Israel berusaha mencari kurban yang terbaik. Mereka percaya kualitas kurban atau ibadah yang dilakukan adalah sogokan agar Allah berbuat sesuatu. Mereka rajin memberikan kurban, namun di sisi lain mereka mendukakan Tuhan. Padahal bagi Allah yang terpenting adalah rasa syukur. Rasa syukur atas pemeliharaannya. Ini yang harusnya tercermin melalui ibadah ritual tersebut. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa sesungguhnya makna ibadah bagi kita? Sebagian besar kita mungkin akan menunjuk kepada rangkaian peribadahan yang kita lakukan pada setiap ibadah hari Minggu.
rangkaian puji-pujian, doa, dan pelayanan firman. Itulah yang sering melekat dalam benak kita sebagai makna dari ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Ya, memang dalam satu sisi pernyataan ini benar. Namun mungkin perlu kita pertanyakan dalam hati kita masing-masing. Apakah ibadah sejati memang hanya sebatas itu? Tidak. Lalu ibadah yang sejati itu seperti apa? Persembahan syukur dalam bentuk puji-pujian maupun persembahan dalam bentuk lainnya memang adalah sarana kita untuk mensyukuri kemuliaan Tuhan, mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Namun selain itu, kita juga diminta untuk hidup pada jalan hidup yang jujur, hidup pada jalan hidup yang benar. Barulah setelah kita melakukan semuanya itu, maka ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang utuh, yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang hanya dimaknai sebagai ritual adalah ibadah yang kehilangan kuasanya untuk mengubahkan kehidupan orang lain. Tiada lain yang Allah kehendaki selain segala bentuk ibadah kita, baik ritual maupun aktual, kita melakukannya dengan hati tulus dan penuh kesungguhan untuk memuliakan Allah. Rasa syukur yang mendasari ibadah orang percaya harus tercermin dalam perilaku hidup kita setiap hari. Baik ketika berada di gereja, di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan mempercayakan kehidupan kita. Kita refleksikan gambaran Tuhan dalam hidup kita lewat kasih, pengampunan, dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana tema bacaan kita hari ini, kesetiaan dalam perbuatan selain ibadah. Itu tema kita hari ini. Mari, jemaat yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita patut bersyukur atas anugerah kasih yang besar dari Allah, hingga kita memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Kita buktikan bahwa ada Tuhan yang kita muliakan dalam segala hal. Kita mewartakan kebaikan Allah dalam seluruh aktivitas hidup kita setiap hari, dengan hati yang tulus dan penuh ungkapan syukur. Sebagaimana Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar untuk hidup kudus dan memperbaiki pola pikir agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita secara total dan secara terus-menerus sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah makna ibadah sejati yang sesungguhnya. Itulah ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti lebih dalam lagi akan firman Tuhan yang disampaikan. Amin.